Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara untuk membuka kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, yang berbunyi demikian. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berusaha untuk hidup benar dan kudus kadang-kadang menimbulkan pikiran, apakah gunanya semuanya itu? Apalagi kalau kemudian kita melihat orang-orang yang tidak hidup secara benar, tidak menjaga kekudusan, toh hidupnya baik, dan kelihatannya bahagia, sejahtera. Hal itu menggoda pikiran kita untuk mengatakan bahwa hidup benar dan kudus itu sia-sia belaka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, benarkah pemikiran semacam itu? Tentu saja kita sebagai orang beriman akan mengatakan itu tidak benar. Sebab setiap orang yang hidup dengan mengabaikan kehendak Allah, gampang melakukan dosa atau bahkan gemar berbuat dosa, semuanya itu tidak akan luput dari penghukuman Allah. Itu hanya soal waktu, kapan ia akan mengalami penghukuman atau kehancuran di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pikiran-pikiran semacam itulah yang juga hendak dilawan melalui kitab Nabi Maleakhi tadi. Orang berpikir bahwa sia-sialah beribadah kepada Allah. Sia-sialah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Toh orang yang gegabah hidupnya mujur, hidupnya bahagia. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Maleakhi mengingatkan bahwa Tuhan melihat kehidupan setiap orang. Dan setiap orang yang berusaha menjaga kekudusan hidupnya, sesungguhnya tidaklah sia-sia. Ia akan menjadi milik kesayangan Allah. Dan orang yang menjadi milik kesayangan Allah tentu saja akan senantiasa mengalami pemeliharaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita tergoda untuk berpikir bahwa hidup benar dan kudus di hadapan Allah adalah sesuatu yang sia-sia. Sungguh itu bukan kesia-siaan. Karena siapa yang berusaha, siapa yang berjuang untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar, seturut dan sesuai dengan kehendak Allah, sesungguhnya ia akan menjadi milik kesayangan Allah. Ini sebuah ungkapan yang sangat menarik. Menjadi milik kesayangan Allah sama seperti anak-anak yang disayanginya.
Dan siapakah orang tua yang menyayangi anak-anaknya sekaligus juga menjerumuskan atau mencelakakan anak-anaknya atau mengabaikan anak-anaknya? Tentu tidak. Tidak ada orang tua yang seperti itu. Orang tua yang sungguh menyayangi anak-anaknya akan memperhatikan, akan peduli, akan memelihara dengan sungguh-sungguh anak-anaknya itu. Nah, itulah kesejahteraan, itulah kebahagiaan yang sejati. Bahkan itulah kemujuran yang sebenarnya. Mujur karena kita disayangi oleh Allah. Kita menjadi milik kesayangannya. Maka dari itu, marilah kita menjaga kekudusan kita. Berusahalah untuk hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami. Kiranya firman itu meneguhkan iman kami dan juga menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.